Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar? Selamat berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Senang sekali berjumpa dengan Anda pada hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bersemangat di hari ini. Hari ini adalah pekan biasa ke-19. Arahkan pandangan Anda kepada Allah dan serahkan segala sesuatunya kepadanya. Hanya itu yang perlu Anda khawatirkan. Demikian adalah kata bijak dari Santa Yohana Francisca dari Kantal. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Hermanus Sigit Pawanta SPD atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Sigit. Dan saya Benet Marita akan menemani Anda semua sampai dengan di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita mengucapkan salam damai kepada Romo Sigit yang sudah hadir untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Bu Marita. Ya, bagaimana Romo, sehat? Puji Tuhan, sehat-sehat. Puji Tuhan Romo. Terima kasih Romo sudah bersedia menemani Oase Rohani Katolik pada hari ini. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mulai acara kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Sigit. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah mengutus Musa dan Yosua untuk menuntun umat pilihan-Mu memasuki tanah terjanji. Semoga kami pun selalu setia mengikuti bimbingan Putra-Mu untuk selalu melangkah di jalan keselamatan. Juga ajarlah kami untuk senantiasa mampu menjalankan tugas panggilan kami untuk membawa sesama kami sampai kepada Yesus, Putra-Mu. Dengarkan doa kami, kabulkan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Tuhan sendirilah yang menentukan Dia dan tidak ada Allah lain yang menyertai Dia. Bacaan hari ini diambil dari kitab Ulangan bab 31 ayat 1 sampai 8. Musa menyampaikan pesan ini kepada seluruh bangsa Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat dengan giat memimpin kalian lagi. Dan Tuhan telah bersabda kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan memimpin kalian menyeberang. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa dari hadapanmu, sehingga kalian dapat memiliki negeri mereka. Yosua akan memimpin kalian menyeberang sesuai dengan sabda Tuhan. Tuhan akan memperlakukan bangsa-bangsa itu sebagaimana Ia telah memperlakukan Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dimusnahkan beserta negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan bangsa-bangsa itu kepadamu, dan kalian harus memperlakukan mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kalian. Ia takkan membiarkan dikau dan takkan meninggalkan dikau. Musa lalu memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya.
Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia takkan membiarkan dikau dan takkan meninggalkan dikau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang sempurna karyanya. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Ingatlah akan zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu. Ia akan mengisahkannya. Tanyakanlah kepada orang-orang tua. Mereka akan memberitahukannya. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Ketika Yang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada para bangsa, ketika Ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah para bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakublah yang akan ditetapkannya menjadi miliknya. Tuhan sendirilah yang menuntun dia dan tidak ada Allah lain menyertai dia. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10, dan dilanjutkan ayat 12-14 yang akan disampaikan oleh Romo Sigit. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini, anak kecil seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
Setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Sigit untuk kita semua. Silahkan Romo. Terima kasih para sahabat Oase Rohani yang dicintai Tuhan dan Bu Marita. Saya akan mulai dengan cerita singkat yang sering saya dengar, saya lihat di media sosial, yaitu tentang perusahaan-perusahaan yang begitu hebat, tapi setelah generasi kedua atau ketiga kemudian menjadi turun, bahkan ada yang kemudian berhenti karena sengketa, karena perebutan warisan dan sebagainya. Karya besar itu bisa kemudian berhenti. Juga di dalam gereja tidak sedikit dibiara-biara, ada karya-karya sosial yayasan yang dipegang oleh orang-orang yang kuat, yang punya karisma. Tetapi karena dia tidak menyiapkan pengganti, maka setelah orang itu mati, sepertinya karyanya juga ikut mati. Nggak ada regenerasinya. Ya, semacam itu. Lalu ada kecenderungan juga seseorang itu untuk mencengkeram kuasa itu sampai bahkan mau mati pun tidak mau menyerahkan ke orang lain. Nah, juga di dalam organisasi-organisasi gereja, ketika kepengurusan selesai, seringkali terjadi konflik sana-sini karena aneka macam kepentingan. Orang tidak siap kadang-kadang untuk memberikan yang dia pegang atau yang dia pimpin, yang dia kuasai itu. Itu dalam kehidupan sehari-hari, dan hari ini kita akan belajar sebenarnya dari Nabi Musa. Bagaimana tadi dalam bacaan pertama Nabi Musa itu menyiapkan Yosua untuk menjadi penggantinya, untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah terjanji Kanaan. Nampaknya Musa sadar bahwa hidup itu tidak akan berjalan selamanya. Kuasa itu tidak akan selamanya. Ada waktu, ada batas, ada istilahnya itu mesti memikirkan selesai. Ini Musa tahu itu. Sehingga ketika dia sudah merasa tua, lalu dia menjelang ke tanah terjanji, dia tahu bahwa dia tidak bisa masuk tanah terjanji. Karena kalau menurut kitab Bilangan 20 ayat 1-13 itu, Musa pernah membuat kesalahan. Ketika Tuhan minta dia untuk berbicara kepada batu supaya mengeluarkan air di saat Israel itu kekeringan, apa yang dibuat Musa? Musa marah, pukul batu itu. Memang mengeluarkan air, tapi Musa melanggar ketaatan, jadi dia tidak taat kepada Allah, dan kemudian juga marah, sehingga Tuhan menghukum dia untuk tidak masuk. Tapi bagus dalam diri Musa, dia kemudian menyiapkan Yosua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Musa ini memberi peneguhan, dukungan kepada Yosua. Tenang, Allah menyertai kamu, jangan takut. Ini untuk saya menjadi sangat penting bagi kehidupan kita. Kehidupan kita sehari-hari. Pertama, menyiapkan seseorang yang akan menjadi penggantinya, lalu kedua, memberi dukungan. Dan kalau kita mendengarkan dengan baik, dukungan yang diberikan oleh Musa kepada Yosua itu dukungan yang didasari dari pengalaman pribadi, bahwa Allah tidak akan membiarkan, Allah akan menyertai. Itu kan berdasarkan refleksi hidupnya, pengalaman Musa. Ini yang baru saja kita dengar dari firman tadi. Lalu selalu menjadi penting, Bu Marita dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan, apa yang penting untuk kita yang mendengarkan firman hari ini? Ada 1-2 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, dalam kehidupan kita perlu belajar untuk menerima kenyataan bahwa
segala sesuatu itu ada batasnya. Hidup kita ada batasnya. Jabatan kita ada batasnya. Umur kita ada batasnya. Sehingga kita perlu siap untuk ini. Saya katakanlah sekarang di usia yang menjelang 60, ya saya sudah mulai berpikir bahwa saya tidak akan selamanya kuat, selamanya sehat, selamanya mungkin hebat. Karena itu satu sikap yang penting itu lepas bebas. Belajar untuk lepas bebas. Bukan hanya misalnya saya sebagai pastor yang punya yang dipercaya untuk punya kekuasaan tertentu atau jabatan tertentu, ya pada saatnya ya harus berani lepas bebas. Sebagai orang tua misalnya, orang tua juga harus berani lepas bebas. Melepaskan anak-anak untuk berjuang sendiri, untuk menentukan masa depannya sendiri. Ini konkret sekali bahwa dalam kenyataan itu tidak mudah. Banyak anak yang menderita karena orang tuanya mau merangkul terus, mencengkram terus, enggak soal hidup, soal cucu, soal apapun yang menentukan orang tua. Nah, ini banyak kesulitan-kesulitan ketika kita tidak berani untuk lepas bebas. Saya masih ingat tulisan Anthony de Mello, Dipanggil untuk Mencinta. Salah satu penderitaan kita atau yang menyebabkan kita menderita itu adalah kelekatan. Kelekatan kepada pribadi, kelekatan pada tempat, kelekatan pada jabatan. Coba banyak orang yang menderita setelah pensiun. Nah, ini semacam itu. Ini kelihatannya hal-hal yang biasa, sangat biasa, tapi harus diperhatikan dengan baik. Apalagi nanti berkaitan dengan jabatan-jabatan tertentu, pekerjaan tertentu. Banyak orang-orang senior yang kemudian membuat yang junior menderita. Karena dia maunya mencengkeram, maunya menguasai. Musa, belajar dari Musa. Berani tahu, oh, waktuku mau selesai. Saya harus menyiapkan orang muda, Yosua, untuk masuk ke tanah terjanji. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, belajar untuk kita berani dan menyiapkan. Kalau berkeluarga ya menyiapkan anak-anak, melepaskan anak-anak, katakanlah setelah menikah, oke, keluargamu aturlah sendiri. Mama, papa sudah menyiapkan sebatas kemampuan. Kenyataannya kan banyak soal di sini. Menantu mertua, mertua mau ikut semua, atur semua. Ini sering kali terjadi. Kembali tadi lepas bebas. Lalu percaya misalnya kami percaya pada adik-adik. Kalau di biara ada adik-adik yang muda. Mulai mempercayakan kepada mereka, menyiapkan mereka. Supaya ada regenerasi ya. Ini bukan hanya di biara, tapi juga di organisasi di gereja. Di gereja itu sangat perlu regenerasi. Memberi kepercayaan kepada romo-romo senior, memberi kepercayaan kepada adik-adiknya yang lebih muda. Umat yang senior memberi kepercayaan kepada umat yang lebih muda untuk ambil bagian. Itu tidak gampang. Dan kita harus belajar. Musa memberi teladan kepada kita. Dan yang terakhir, Musa meneguhkan Yosua. Nah, kita perlu meneguhkan anak-anak kita, meneguhkan adik-adik kita, teman-teman kita, meneguhkan sesama. Bahwa dalam kehidupan, suka duka, kegagalan, keberhasilan, sakit sehat itu akan datang silih berganti. Tetapi yang selalu saya pakai dalam ungkapan-ungkapan saya, ketika kita menyertakan Tuhan, bahwa Tuhan keyakin bahwa Tuhan itu menyertai kita, maka kita akan dikuatkan, diberi kekuatan. Ini Bu Marita yang
bisa saya sharingkan dari permenungan saya berkaitan dengan bacaan pertama pada hari ini. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana caranya agar kita dapat lepas bebas gitu Romo, tanpa merasakan bahwa wah saya akan berakhir nih, saya tidak harus melepaskan jabatan saya. Rasa lepas bebas itu bagaimana caranya Romo? Rasanya tidak ada teori yang bisa 100% langsung bisa berhasil. Perlu belajar. Kesadaran ini tadi yang saya katakan. Kesadaran bahwa segala sesuatu itu ada waktunya dan ada batasnya. Kesehatan kita, jabatan kita, tanggung jawab kita kan pasti ada batasnya. Sehingga kalau saya ya selama saya dipercayai, ya saya kerjakan dengan baik. Tapi saya yakin kok kepercayaan yang diberikan kepada saya itu kan nggak akan selamanya. Katakanlah sekarang, saya di Dewan Pimpinan Provinsi SPD. Kan ada waktu, sudah jelas bahwa ini 3 tahun. Paling nanti diperpanjang 3 tahun lagi. Itu kan sudah cukup jelas. Ini kalau berkaitan. Pekerjaan juga sama. Di usia sekian udah pensiun. Ya harus jauh-jauh ya siap ini. Dan salah satu cara yang kita bersiap ya kita membangun relasi dengan teman-teman, saling komunikasi, tanya mereka yang sudah lebih senior dari kita, atau membentuk satu komunitas atau persekutuan yang kalau zaman sekarang yang reuni-reuni kecil-kecil, kumpul-kumpul, itu membantu kita untuk bisa menyiapkan itu. Dan juga belajar dari pengalaman, melihat pengalaman banyak sekali saudara-saudara kita mungkin yang pensiun tiba-tiba setelah pensiun langsung sakit, langsung drop gitu Romo drop. ya. Itu kan bisa kita lihat dari pengalaman orang lain. Selalu pengalaman itu guru yang terbaik. Kita belajar dari orang lain. Tapi persiapan khusus, meskipun ada sih persiapan khusus beberapa, misalnya beberapa sekolah pernah ya mengundang saya atau kita bersama-sama mengundang untuk membantu guru-guru atau karyawan yang mau pensiun. 1 tahun sebelum pensiun kan MPP, masa persiapan pensiun. Ya saya ajak mereka sering bicara kecemasan, sharing-sharing saja kecemasan apa, harapan apa. Masa persiapan pensiun kalau tidak disiapkan dengan baik malah jadi mati pelan-pelan MPP itu, bukan masa persiapan pensiun. Nah, tapi di situ yang selalu saya katakan mensyukuri misalnya ini berkaitan dengan pensiun atau karena saya juga sudah sebenarnya usia pensiun gitu. Kalau dulu ketika masih aktif kita mau cari waktu untuk layah-layah aja sulit, jam sekian harus mulai bekerja harus. Nah, dengan pensiun kan kita syukuri waktu yang sekarang bisa mungkin tidur siang. Kalau dulu waktu masih aktif mungkin tidur siang itu mahal sekali, tapi dengan sudah pensiun, nah berpikir positif tadi. Dan kalau saya belajar dengan bapak saya yang sudah pensiun selama hampir 40 tahun, sekarang di usia 91 masih hidup, sehat. Dia katakan bapak saya, ya kita tetap aktif. Pelihara ayam, pelihara ikan, kasih makan ayam, kasih makan ikan. Kalau tetangga ada kegiatan, ya melayat, ikut melayat, doa ikut. Jadi gerak terus. Membuat dia sehat. Mungkin saya malu dengan bapak saya, karena bapak saya rasanya lebih sehat daripada saya. Nah semacam itu. Ya, terima kasih Romo. Jadi kita harus berpikir positif dan menyadari serta berkomunikasi ya Romo ya. Mungkin mencari kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilakukan oleh orang-orang seusia pensiunan itu. Kegiatan-kegiatan yang dimiliki oleh mereka yang sudah pensiun secara aktif ya Romo. Ya, membangun relasi lah, sederhana dengan entah tetangga, entah itu sangat-sangat membantu. Romo, adakah pesan-pesan untuk sahabat Oase Rohani Katolik dari bacaan pertama hari ini, Romo?
Dari bacaan pertama yang tadi saya mau katakan bahwa kita belajar dari Musa yang harus berani mengatakan, oh ini cukup, bahwa tugas saya sudah selesai. Biarkan orang lain melanjutkan. Itu. Lalu yang kedua ya mensupport. Kalau ada entah anak kita, entah adik kita, entah pengganti kita, ya kita support. Kalau kita masih punya ilmu, kita bantu. Tanpa harus memaksakan kehendak kita atau semacam itu. Itu saya kira dari saya untuk pagi hari ini. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita renungkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Romo Sigit untuk kita semua. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa lagi dalam acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Dan kita hari ini masih ditemani oleh Romo Hermanus Sigit Pawanta SWD atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Sigit. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai dengan di penghujung acara nanti. Baiklah, kita kembali ke Romo Sigit untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silahkan Romo. Para sahabat Oase Rohani yang dicintai Tuhan dan Bu Marita, saya akan mengajak Anda sekalian masuk pada refleksi atau permenungan berdasarkan Injil yang tadi baru kita dengar. Saya akan mulai dari kisah cerita sederhana lagi. Saya punya keponakan-keponakan kecil-kecil. Ada yang sekarang sudah jadi besar, tapi juga ada yang masih kecil. 1 tahun, ada yang 7 tahun, anak dari adik saya. Pada suatu waktu saya pergi ke rumah adik saya yang ya anaknya 2 waktu itu umur 5 tahun sama 6 tahun. Lalu ketika kita sudah ngobrol, cerita, makan, lalu saya pamit pulang. Ketika saya pamit pulang, adik saya bilang, Pak D, tolong anak-anak minta diberi berkat. Terus dia bilang sama keponakan saya, ayo minta berkat ke Pak D. Karena saya pergi dengan satu teman saya, maka pertama dengan Romo dulu. Teman saya kasih berkat, kakaknya, adiknya. Silahkan Pak D, saya kasih berkat. Kakaknya, adiknya. Lalu tiba-tiba kakaknya bilang, yang anak kecil itu masih 5-6 tahun. Pak D, saya lebih suka diberi uang daripada berkat. Lalu saya tertawa. Kecil-kecil sudah mata duitan. Tapi ini satu ungkapan yang menurut saya tulus, jujur. Dan dia ya mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Mungkin dia tidak terlalu paham berkat itu apa, uang itu apa, kan jelas kalau uang gitu. Berkat pikiran itu apa? Pikiran anak kecil. Pikirannya dia disampaikan. Nah, kapan lalu juga ini yang kecil-kecil. Keponakan saya datang. Yang 1 7 tahun, yang 1 baru 1 tahun. Namanya 1 tahun kan masih menyenangkan, imut-imut. Biasanya waktu yang 7 tahun ini dia masih sendiri, saya akan selalu datang. Nah, karena ini ada yang kecil, saya langsung sama yang kecil. Yang besar marah. Langsung ngamuk-ngamuk. Nah, tapi kembali apa? Anak-anak kecil tuh ngomong, ungkapkan. Marah ya ngomong. Iya. Nah, mengungkapkan dengan jujur, dengan polos apa yang dia pikirkan, mungkin ada yang dia rasakan. Nah, firman hari ini kita mendengarkan bagaimana tadi Tuhan Yesus mengajak kita. Sebenarnya Tuhan Yesus berbicara tentang masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk ke dalam kerajaan surga itu harus belajar dari sikap batin seorang anak kecil. Tadi anak kecil itu jujur apa adanya. Anak kecil itu juga pasti kita tahu secara fisik pasti lemah. Ya.
tidak berdaya. Nanti dalam kehidupan rohani kita jujur kepada Allah, tapi juga merasa bahwa kita lemah, tidak berdaya di hadapan Allah. Bukan kita tidak bisa apa-apa, tapi satu sikap di mana kita berani mempercayakan diri kepada Allah. Yang kalau dalam bahasa saya yang sering sekali saya ungkapkan, ya beriman itu ya percaya dan berserah kepada Allah. Ini sikap yang Yesus harapkan dari Injil hari ini. Di bagian awal, sikap batin seorang anak. Kalau engkau mau masuk kerajaan surga, belajarlah dari anak. Maka Yesus membawa anak-anak. Seperti inilah engkau di hadapan Tuhan. Kira-kira pesannya seperti itu. Nah, kita belajar dari situ. Itu yang bagian depan. Yang bagian belakang tentang 100 ekor domba, pesannya menurut saya cukup jelas ya, bahwa Tuhan tidak membiarkan satupun dari kita hilang. Tuhan ingin semua dirangkul, diselamatkan. Dan gambaran tadi sangat jelas. Saya masih ingat ketika saya kecil dulu di kampung itu, kita punya bebek. Bebek itu kita kalau sore-sore gembalkan bebek dengan tetangga kampung itu bisa ratusan bebek. Tapi saya hebat, bukan saya hebat. Banyak anak-anak waktu itu hebat. Biar saya punya 12 bebek, bercampur dengan ratusan bebek yang lain, tapi saya tahu persis bebek saya yang mana. Yang mana ya, Mo? 12 itu tidak akan pernah keliru. Tetapi kadang-kadang dari 12 bebek yang saya miliki kok nggak ketemu. Lalu ya yang 11 suruh pulang dulu. Bebek udah tahu jalannya ke rumah. Lalu kita cari yang satu itu di antara ratusan bebek tetangga. Tetangga hampir semua punya bebek. Nah, Tuhan ingin agar semua selamat. Yang sesat pun pasti akan dicari. Ini gambaran sederhana. Nah, dari Injil hari ini, kalau kita mau tanya apa ya pesan untuk kita. Pesan untuk kita. Tadi sebenarnya sudah saya katakan. Pada bagian yang pertama, ya belajar di hadapan Allah itu, menempatkan diri kita di hadapan Allah itu seperti ya anak kecil, apa adanya. Saya bukan orang yang bisa doa panjang-panjang dengan kata-kata yang indah. Tapi dalam doa saya, Bu Marita dan para sahabat Oase Rohani, saya berdoa sebagai manusia ya saya berdoa secara manusiawi. Kalau saya marah ya saya marah-marah sama Tuhan, betul. Saya jengkel-jengkel. Saya ungkapkan. Seperti di Mazmur itu, kalau Mazmur itu kalau marah kan disampaikan marah. Ada seorang Roma yang dulu mengajarkan saya dalam berdoa ya seperti itu. Ketika engkau marah, marahlah di hadapan Tuhan. Dan marah di hadapan Tuhan kan Tuhan diam-diam saja. Coba kalau marah ngamuk dengan orang lain bisa dipukul kita. Nah, kita sampaikan. Ini Tuhan, saya jengkel hari ini, saya kecewa hari ini. Saya sudah bekerja dengan begitu baik, tapi kenyataannya seperti ini. Ini kan sering terjadi dalam kehidupan kita. Saya ngalami banyak hal ya, saya ungkapkan aja. Amarah saya, kejengkelan saya, frustrasi saya di hadapan Tuhan. Dan di situ saya merasa bahwa ada banyak hal selesai. Tidak semua doa saya dikabulkan Tuhan. Doa-doa itu tidak semua memecahkan masalah saya. Tapi setidaknya saya bisa bertahan karena doa yang tadi. Mengungkapkan apa yang ada dalam hati saya. Ini pertama. Mengungkapkan frustrasi kita, amarah kita di hadapan Allah. Saya senang bahwa sejak saya masuk seminari sekian puluh tahun lalu di Mertoyudan, ada kebiasaan
visitasi. Jadi setiap habis makan siang, pergi ke kapel untuk doa. 3-4 menit. Dan itu saat yang luar biasa, Pak. Untuk duduk berlutut di hadapan Tuhan. Entah bersyukur, entah memohon, entah komplain, entah apa. Di situ, diam di hadapan Tuhan. Nah, apakah praktek-praktek semacam ini untuk masyarakat sekarang masih relevan? Saya tidak tahu. Tapi untuk saya pribadi, tidak usah ngomong apa-apa. Kadang-kadang duduk aja berlutut 5 menit di depan sakramen Maha Kudus. Masuk gereja, katedral, di mana kan gereja hampir buka setiap saat. Tutup. Ini menjadi kekuatan spiritual untuk saya. Jadi seperti anak kecil. Apalagi di saat-saat kita mengalami, kan kita sering mengalami tak berdaya juga seperti anak kecil. Datang pada Tuhan saat itu. Nah, godaan kita ya kita rasa sombong, kita rasa hebat sekali. Sehingga nggak berani atau nggak mau datang kepada Tuhan. Malah nggak datang. Padahal sebenarnya dalam saat-saat tak berdaya, saat-saat sulit, kita datang kepada Tuhan. Itu yang saya tangkap dari pesan hari ini. Belajar dari anak kecil. Dalam keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita bersimpuh di hadapan Tuhan. Dan percaya dari bagian akhir Injil bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita hilang. Tuhan tidak akan membiarkan kita sengsara sendirian. Pasti akan ada peneguhan. Itu. Terima kasih Romo. Romo, apa yang harus kita lalui bila kita sempat merasa jauh dari Tuhan dan ingin kembali berpasrah kepada Tuhan seperti anak kecil, Romo? Kadang-kadang kita kan ketika ada saat-saat sulit, ada problem, ada tantangan, kita seringkali kan malah menjauh. Lari, malas berdoa. Malas gak malas? Kalau saya masuk aja di kapel. Kadang-kadang doa kan perlu pemaksaan diri. Ajar kontra. Ketika saat-saat terasa malas saja, ya masuk aja. Sering kok Mbak Marita dan para sahabat Asa Rohani. Saat-saat semua rasanya hampa, semua rasanya sia-sia, masuk saja. Saya mengalami banyak hal. Dan saya nggak bisa ya nggak bisa bagaimana sih caranya yang praktis. Tapi saat-saat sulit, saat-saat frustrasi, saat-saat amarah, saya paksa diri saya untuk duduk di itu kapel di sakramen Maha Kudus. Ini bukan soal suci untuk saya, bukan saya suci atau nggak suci, itu bukan urusan suci atau nggak suci, tapi urusan keberanian tadi untuk ya saya nggak berdaya ya justru ketika kita nggak berdaya itu ya kita datang supaya kita diberdayakan, diberi kesaktian semacam itu. Lah kalau kita mengalami masalah malah kita lari, melarikan diri kemana, ini kan malah tidak ketemu dengan kekuatan yang kita harapkan. Ya. Itu. Terima kasih Romo. Apa yang dapat kita lakukan dengan segala kesalahan kita dalam hidup? Apakah Tuhan akan menerima kita kembali seutuhnya, Romo? Saya cukup yakin dari firman-firman Tuhan. Ketika kita jatuh dalam kelemahan, kita hilang. Kalau kita ada niat, Tuhan nyari kok. Tuhan kan mencari. Kita hilang aja Tuhan kita cari. Mencari. Ya, apalagi kita datang dan dengan rendah hati mengakui kelemahan. Di kitab suci mana itu? Dikatakan, biar dosamu, biar engkau merah seperti darah akan dijadikan putih. Nah, semacam itu, ungkapan-ungkapan semacam itu menurut saya itu sungguh, itu serius bukan hanya. Intinya adalah kemurahan hati Allah. Allah yang murah hati, kemurahan yang seluas samudera, yang akan selalu merangkul. Itu sangat jelas dari Injil hari ini. Yang hilang aja dicari kok. Apalagi yang mau sadar, bertobat kembali kepada Allah.
ya pasti pintu dibuka selebar-lebarnya. Kita nggak kembali aja, kita dicari kok. Nah, semacam ini. Jadi ya keyakinan itu Tuhan akan memaafkan, Tuhan akan. Saya yakin bahwa Tuhan kita kan Tuhan yang rahim, Tuhan yang penuh belas kasih, yang akan selalu merangkul kita, mencari kita, memaafkan kita dengan sendirinya. Dan Allah itu melupakan dosa-dosa kesalahan kita. Yang sering mengungkit-ungkit kesalahan itu kan kita. Kesalahan sendiri maupun kesalahan orang lain. Ungkit terus. Tapi Allah lupakan dosa-dosa kita. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita apa yang sudah disampaikan oleh Romo Sigit. Maka Romo Hermanus Sigit Pawanta SWD dan saya Bernadette Marita undur diri dari hadapan Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan berkat Tuhan dan doa dari Romo Sigit. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami bersyukur kepadamu karena firman-firman-Mu hari ini meneguhkan kami. Biarkan kami berani untuk selalu datang kepadamu sebagai anak-anak yang rapuh, yang lemah. Tapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa meneguhkan kami. Engkau juga tidak akan membiarkan kami hilang dari hadapan-Mu. Sekalipun kami berdosa, Engkau senantiasa membuka pintu untuk pertobatan kami. Kalau kami hilang, Engkau senantiasa mencari kami. Tuhan, biarkan firman-Mu hari ini meyakinkan kami bahwa kami berharga di mata-Mu. Sertai kami, berkati kami, keluarga kami, komunitas kami, juga hidup dan karya kami. Dengarkan doa kami, kabulkan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.